Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, kami dari angkatan kedua, kelompok dua dari Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, pada malam ini ingin mendiskusikan satu isu yang lagi hot-hotnya dibahas di berbagai media maupun itu baik itu media konvensional ataupun media sosial. Nah, isu apa itu? Isu tersebut merupakan isu program MBG. Jadi, program MBG itu sendiri merupakan program makan bergizi gratis, merupakan program makan siang gratis di Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan yaitu untuk membangun sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045, yang dimana menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Program ini mulai digulir sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat paling tidak kepada 82,9 juta penerima manfaat. Dalam mengadopsi model distribusi berbasis dapur komunitas dan pusat pangan gratis yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap harinya, makan bergizi disiapkan dan didistribusikan kepada masyarakat, terutama anak-anak, lansia, kelompok rentan lainnya. Hidangan yang disajikan terdiri dari nasi, lauk bergizi tinggi, sayuran segar, dan buah-buahan. Tapi dalam pelaksanaannya, ternyata program MBG ini tidak mulus-mulus amat. Dari laporan berbagai media terdapat berbagai permasalahan yang dialami program MBG ini selama dilaksanakan. Nah, pada diskusi malam ini, kelompok kami mencoba untuk lebih mendalami kira-kira apa permasalahan yang dialami atau yang didapat dari program MBG ini selama ini. Jadi, untuk kesempatan yang pertama, akan kami berikan kepada Bapak Ketut Elok Sukardika untuk mengeluarkan pendapatnya atau mendiskusikan tentang permasalahan ini. Kepada Bapak Ketua Elo, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak, Dok, atas kesempatannya. Ya, emang, Dok, seperti kita tahu, makan siang bergizi gratis ini memang salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo. Kebetulan ini yang saya tahu bukan barang baru sih. Sudah ada beberapa negara yang menerapkan dan cukup efektif. Salah satunya adalah Cina. Tapi yang namanya program baru mungkin sedikit membuat sebuah gebrakan, tetapi satu sisi mungkin ada pro dan kontranya di masyarakat. Di sisi lain memang seperti dari Dokter Ishak jelaskan tadi banyak permasalahan mengenai kualitas gizi di anak-anak Indonesia, di mana salah satu tujuan dari diciptakannya program MBG ini adalah untuk mengatasi stunting dan menaikkan kualitas gizi pada anak-anak. Di mana seperti kita tahu, Indonesia memiliki cita-cita di tahun 2045 Indonesia itu harus menjadi Indonesia emas, di mana hal itu harus dipersiapkan dari sekarang oleh generasi muda. Indonesia selama ini memang dikenal memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, tetapi sumber daya manusia, tetapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh tadi masih terjadinya stunting dan rendahnya tingkat kualitas gizi pada anak-anak dikarenakan seperti kita tahu kita ini negara berkembang, jadi perekonomiannya belum merata. Sehingga jangankan untuk menaikkan taraf hidup, untuk makan saja susah. Dan menurut saya ini sangat bagus. Tapi di sisi lain, seperti saya bilang tadi, ada pro dan kontra. Salah satu yang menurut saya menjadi sorotan utama, yaitu yang pertama, distribusinya masih belum merata. Seperti kita ketahui,
Indonesia ini kan luas geografinya, terdiri dari beberapa pulau dan daerah-daerah yang bahkan sampai sekarang infrastrukturnya tidak mumpuni sehingga untuk mengaksesnya itu sangat susah. Ini tentu menjadi hambatan buat pemerintah untuk menyalurkan programnya. Kemudian kadang-kadang juga selain distribusi yang tidak merata ini kurang tepat sih kebanyakan eh, target sekolahnya. Karena kita seperti kita tahu daerah-daerah timur Indonesia yang selama ini memang dari segi finansial dan kesejahteraan sangat kurang, itu harusnya lebih diperhatikan dan diprioritaskan. Tetapi program MBG ini masih berkutat di Pulau Jawa. Bahkan seperti di daerah kita di Mamuju Tengah mungkin belum ada ya. Belum ada kita dengar ada sekolah yang sudah menerapkan MBG. Padahal sangat membutuhkan. Nah, masalah yang kedua, tentunya ini seperti berita yang berkembang. Awalnya kan ini biaya per porsinya itu 15.000 sampai 20.000. Tiba-tiba diturunkan menjadi 10.000. Dengan dinamika perekonomian saat ini yang terjadi inflasi, kayaknya sih 10.000 ini bisa beli apa sih? Jadi yang diharapkan tadinya makanan bergizi gratis dengan diturunkan dengan barang-barang yang mahal, mungkin kurang efektif deh untuk anak-anak. Karena uang 10.000 zaman sekarang, isi makanannya mungkin hanya bisa telur. Telur saya sudah berapa? Mungkin 3.000 per butir. Harusnya kan harus porsinya lengkap, ada proteinnya, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Ini tentu menjadi problematika dan PR para pemimpin bangsa kita tentunya. Kita di sini tentunya mengharapkan ada perbaikan lah. Kemudian sisi ketiga, kita tahu anggarannya, sisi anggaran. Untuk sampai tahun 2025 ini, di awal Juli dari info yang saya dapat, itu sudah menghabiskan dana 71 triliun. Dari target untuk seluruh Indonesia itu 420 triliun. Nah, itu uangnya dari mana? Apakah ini tidak akan menjadi beban buat negara kita fiskalnya? Ini perlu diperhatikan jangan sampai program yang bagus ini justru menjadi beban buat generasi mendatang. Kita menanggung utang karena untuk program makan siang bergizi gratis, padahal masih ada sektor-sektor lain yang perlu ditingkatkan. Mungkin dari saya itu sih dok, kayak permasalahannya perlu diperbaiki. Oke dok, saya serahkan lagi kepada dokter Ishak. Baik, itulah tadi pemaparan yang sangat menarik dari Pak Ketut Elok. Jadi, Pak Ketut ini lebih menitik beratkan permasalahan ini kepada distribusi dan anggaran, baik itu anggaran total yang akan membebani APBN kita dan anggaran per porsinya yang ternyata dipermasalahkan yang menurut Pak Ketut ini 10.000 ini mungkin masuk kategori tidak rasional untuk memberikan makanan yang betul-betul bergizi kepada penerima manfaatnya. Baik, tapi selain permasalahan yang telah diutarakan oleh Pak Ketut Elo, tentu masih ada permasalahan yang akan dipaparkan oleh Dr. Stefani. Kira-kira apa ya? Menurut infonya sih agak lebih ya atau maksudnya lebih ke faktor safety dari program MBG ini yang akan diutarakan. Jadi mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu silakan saja Bu Stefani untuk langsung diutarakan atau dikemukakan pendapatnya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin sudah sebagian dijelaskan oleh Pak Ketut. Kalau masalah MBG ini memang banyak dramanya. Karena kan MBG sendiri kan sudah mulai dari Januari 2025. Mulai awal dari MBG memang sudah mulai banyak kasus-kasus seperti keracunan di beberapa daerah saat pertama kali dikuncurkan hingga saat ini korban dari keracunan MBG mulai meningkat. Untuk masalah MBG itu kan sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Ketut ya sendiri. Memang banyak pro kontra dari kasus MBG ini sendiri karena dari panitianya juga hanya mengejar kuantitas atau target berapa pemberian MBG ke setiap pelosok-pelosok daerah tanpa memikirkan lagi kualitasnya. Nah, sedangkan MBG ini sendiri kan artinya makanan bergizi ya.
harusnya untuk kualitasnya tetap harus dijaga. Namun mungkin karena terlalu sibuk untuk memikirkan kualitas terlewatkan, sehingga yang dimana harusnya makanan bergizi, jadi terlupakan intinya gitu. Jadi harusnya kan ini kan Indonesia kan penuh kaya akan alamnya ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang seharusnya memang dimanfaatkan untuk sebagai dalam MBG sendiri. Cuman itu lagi sasarannya karena faktor pendanaan lagi, efisiensi anggaran lagi, ya mungkin itu lagi tidak terpenuhi oleh targetnya dalam MBG itu sendiri. Dan memang harusnya solusi-solusi ini MBG sendiri ini memang perlu untuk dikaji ulang lagi. Bagaimana pemberian target MBG-nya ini sendiri, apakah sudah bagus atau harus dikaji ulang lagi. Terus untuk penglibatan ahli gizi juga harus memenuhi, karena di mana ahli gizi ini harus tahu kondisi lapangan, bagaimana kalau tempat-tempat yang tempat-tempat MBG yang akan dituju begini, kan pendistribusian juga bahan baku MBG apakah sudah tertata atau belum. Terus juga ini lagi ya, memang sebenarnya permasalahan itu penyimpanan kualitasnya, karena kualitas dari food safety ini memang masih di bawah standar. Ya makanya kenapa bisa banyak keracunan itu lagi, di mana kan biasanya di standar itu kan 6 sampai 5 sampai 60 derajat ya. Karena ini penyimpanannya ini lewat dari 60, ya inilah rawan terjadinya infeksi bakteri jamur yang infeksi di makanan. Mungkin cukup itu saja Pak dari saya, karena sudah ini efisiensi waktu lagi. Saya kembalikan ke moderator. Wah, baik, itu tadi pemaparan dari Ibu Stefani. Jadi kalau misalnya tadi Pak Ketut lebih ke kuantitas ya, masalah anggaran dan eh, pemerataan distribusi, pemaparan terakhir dari Ibu Stefani, beliau lebih menitik beratkan pembahasan permasalahannya itu ke kualitas atau kualitas dari produk MBG tersebut. Nah, dari pemaparan kedua orang tadi bisa kita pahami bahwa memang MBG ini walaupun niatnya sangat baik, tapi ternyata di lapangan ini mendapat berbagai macam permasalahan. Nah, olehnya itulah eh, program MBG ini banyak mendapat sorotan dari beragam masyarakat. Jadi, atas dasar itu sudah banyak muncul suara-suara sumbang tentang MBG ini. Mulai ada yang mengusulkan pemberhentian program MBG, ada juga yang mengusulkan program MBG ini diganti dengan eh, pemberian uang tunai kepada orang tua siswa. Jadi ceritanya orang tua siswanya yang akan menyiapkan makanan untuk siswa tersebut. Dan ada pula yang mengusulkan program MBG ini diganti dengan bagaimana kalau MBG ini diganti dengan program bagi-bagi beras. Di mana setiap siswa akan mendapatkan kalau tidak salah 10 kilogram per siswa. Nah, jadi pada kesimpulannya apakah MBG ini masih layak untuk dilanjutkan atau pemerintah dapat menerima saran dari masyarakat yang sudah saya sebutkan tadi? Tentu hal tersebut masih membutuhkan kajian mendalam dari berbagai stakeholder. Jadi, nah itulah tadi diskusi yang sempat kita lakukan. Harapan kami mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan malam ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.